about? Sebelumnya maaf bila kualitas videonya atau gambar masih belum HD. Halo teman, selamat datang di channel Geng 05. Saat ini saya akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Bad Boys Ride or Die. Oke, ini dia ceritanya. Diawali dengan seorang pria bernama Michael Lowry atau Mike Lowry yang melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Christine. Sahabat Mike yang bernama Marcus memberikan sambutan untuk pernikahan Mike dan Christine. Marcus, let me get out. Come on, man. Everything you been through, man. Okay. Setelahnya mereka pun berpesta untuk merayakan pernikahan tersebut. Tapi tiba-tiba Marcus yang sedang bersenang-senang dan menari-nari terjatuh dan tak sadarkan diri. Marcus terkena serangan jantung dan ia pergi ke alam bawah sadar. Marcus bertemu dengan Kapten Howard yang merupakan atasan Marcus dahulu di kepolisian. Ketika itu Kapten Howard yang sebenarnya telah tiada mengatakan pada Marcus bila saat ini bukan saatnya bagi Marcus untuk menyusul Kapten Howard. Marcus pun tersenyum dan ia kembali. Marcus tersadar dan sikap Marcus berubah. Ia menjadi orang yang ceria dan bijak. Marcus juga berpikir bila ia tak akan mati karena belum saatnya untuk ia meninggalkan dunia ini. Itulah yang dikatakan Kapten Howard. Di tempat lain, seorang pria bernama James McGarrett atau yang biasa dipanggil Graham menemui seorang bankers dan memintanya untuk mentransfer uang dari rekening mendiang Kapten Howard ke rekening dari Graham. Itu adalah uang dari kartel. Bankers yang diancam oleh Graham akhirnya mentransfer uang kartel dari rekening Kapten Howard. Marcus yang baru keluar dari rumah sakit diantar pulang oleh Mike. Saat sampai di rumah, Marcus mencari camilannya. Tapi semua camilan Marcus hilang. Marcus pun menuduh menantunya yang bernama Reggie telah memakan camilan Marcus. Marcus yang melihat menantunya bersantai di rumah lalu bilang jika Reggie pasti tahu cara untuk mendapatkan pekerjaan. Reggie hanya menjawab bila ia sudah bekerja, ia seorang marinir AS. Marcus berkata bila Reggie tahu apa yang harus ia lakukan untuk diberangkat tugaskan. Reggie kembali menjawab bila ia baru kembali dari tugasnya. Marcus hanya berkata, Thank you for your service. Marcus akhirnya mengecek kamera yang ia pasang di dapur dan ternyata yang mengambil semua camilan Marcus adalah istri dari Marcus. Istri Marcus kemudian menjelaskan bila Marcus harus menjaga makanannya. Kini mereka harus makan makanan sehat dan tak boleh ada makanan junk food. Di malam hari ketika Mike sedang tidur, ia bermimpi tentang Kapten Howard. Mike mengingat bila Kapten Howard ditembak oleh Armando Aretas yakni putra dari Mike. Mike terbangun dan merasa bersalah. Karena bagi Mike, Kapten Howard bukan hanya atasan, tapi sudah seperti ayah baginya. Oke, buat kalian yang belum tahu, Mike dan Marcus adalah detektif di Miami dan mereka memiliki atasan bernama Conrad Howard. Kapten Howard ditembak oleh Armando Aretas, yakni putra dari Mike Lowry, karena Armando disuruh oleh ibunya yakni Aretas untuk balas dendam terhadap Mike dan yang lain sebagainya. Kalian bisa menonton cerita selengkapnya di film sebelumnya yang berjudul Bad Boys for Life. Kembali ke ceritanya, Mike yang baru bangun tidur berolahraga. Dan tiba-tiba ada sebuah berita yang mengatakan bila mendiang Kapten Howard melakukan korupsi. Kapten Howard dituduh berhubungan dengan sebuah kartel. Mike Lowry dan Marcus Barnett pergi ke departemen kepolisian dan menanyakan pada para atasan apa yang sedang terjadi. Rita yang merupakan teman dari Mike meminta maaf bila Mike dan Marcus mengetahui berita tentang Kapten Howard dengan cara seperti itu. Rita juga mengerti kedekatan antara Mike dengan Kapten Howard. Mike langsung berkata apa maksud dari kedekatannya dengan Kapten Howard. Bila bukan karena Kapten Howard, tak satu pun orang di ruangan itu akan memiliki pekerjaan.
Tiba-tiba datanglah putri dari Kapten Howard yang bernama Judy Howard. Judy adalah seorang Marshal AS, yakni sebuah lembaga penegak hukum. Judy yang datang ke Departemen Kepolisian mengatakan bila ia meminta visibilitas ke sumber tuduhan terhadap ayahnya. Mike berkata pada Judy bila mereka akan menyelidiki kasus ini dan mereka ada di tim yang sama. Judy yang sedang marah berkata bila tim apa yang Mike maksud. Bila bukan karena anak dari Mike, ayah Judy yakni Howard pasti masih hidup. Mike yang mendengar perkataan Judy hanya terdiam dan ia langsung pergi bersama Marcus. Mike dan Marcus lalu pergi ke penjara tempat Armando ditahan. Mereka menanyakan pada Armando yang sebelumnya adalah pemimpin kartel di Meksiko, apakah Kapten Howard bekerja sama dengan kartel. Armando hanya menjawab, tidak. Mike bertanya, bukankah Kapten Howard dihabisi karena ia ada di daftar balas dendam dari ibu Armando? Armando menjawab jika Howard hanya ditambahkan dari daftar aretas. Orang-orang dari pihak Mike lah yang menginginkan Howard terbunuh. Setidaknya ada 30 orang dari pihak Mike yang berhubungan dengan kartel. Armando pernah bertemu dengan satu orang tapi ia tak tahu namanya, karena hanya ibunya yakni Aretas yang mengurus kerjasama dengan orang-orang itu. Namun bila bertemu, Armando pasti bisa mengenali orang itu, ucap Armando. My mother, she's the one who dealt with it. I knew we should have kept that damn witch alive. Marcus, may she rest in peace. James McGrath dan anak buahnya mencari file dan catatan milik Howard. Mereka ingin menghilangkan semua bukti-bukti agar Howard tetap menjadi tersangka kasus pencucian uang yang bekerja sama dengan kartel. Anak buah Graham mencarinya di ponsel dan komputer milik Howard, namun tak ada apa-apa. Hingga akhirnya salah satu anak buah Graham menemukan sesuatu di laptop pribadi dari Howard. Inskripsi di laptop itu lemah sehingga bisa dijebol. Namun saat anak buah Graham membuka filenya, file itu error dan langsung terkirim secara otomatis ke dua ponsel yakni milik Mike dan Marcus. Mike dan Marcus mendapatkan sebuah file video dari Howard. Di video itu Howard mengatakan bila video itu sampai terkirim ke Mike dan Marcus, maka mungkin telah terjadi sesuatu pada Howard. Kapten Howard lalu mengatakan bila di departemen mereka ada pengkhianat. Botol coke raksasa adalah kuncinya dan jangan mempercayai siapapun, ucap Howard. What does that mean? The coke bottle giant. Fletcher. Mike dan Marcus yang mendengar pesan dari Howard tentang botol coke raksasa akhirnya pergi menemui seseorang bernama Fletcher. Saat di jalan, Marcus memberitahu Mike bila sepertinya mereka memiliki masalah yang besar. Karena itu, Marcus akan memberitahu Mike sesuatu. Marcus tak bisa mati. Mike pun kebingungan apa yang dimaksud oleh Marcus. Marcus kemudian membuktikan ucapannya. Di jalan raya itu, Marcus berjalan mundur dan tak memperhatikan mobil-mobil yang lewat. Mike pun panik karena takut sahabatnya tertabrak mobil. Sementara Marcus dengan santainya berjalan mundur menyeberang jalan itu. Mike berusaha mengejar Marcus dan membawanya ke pinggiran jalan. Mike pun memperingatkan Marcus untuk menghentikan bualannya karena itu mengancam nyawa dan Marcus bisa terbunuh jika melakukan hal semacam itu. Marcus hanya bilang jika saat ini bukan saatnya bagi Marcus. Bagaimanapun Marcus tak akan mati. Mike dan Marcus pun menemui Fletcher. Mereka menanyai Fletcher tentang Kapten Howard. Fletcher memberikan jawaban yang membingungkan. Because you're stupid and I'm a genius. Marcus kemudian mengarahkan senjatanya dan menyuruh Fletcher mengatakan tentang informasi dari Kapten Howard. Tapi tiba-tiba anak buah Graham yang ada di tempat itu menembak Fletcher dan Mike bersama Marcus langsung mengejar anak buah Graham. Langsung terjadi baku tembak di tempat itu dan semua orang panik. Mereka langsung berhamburan keluar. Mike dan Marcus terus melakukan baku tembak dengan anak buah Graham. Hingga akhirnya para anak buah Graham itu mencoba kabur. Mike dan Marcus masih terus mengejar. Mereka melakukan aksi kejar-kejaran di jalan raya. Mike yang menghindari tembakan dari anak buah Graham menunduk dan berjongkok. Tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan kencang ke arah Mike. Namun Mike diam saja dan malah menutup matanya. Untungnya ada Marcus yang menyelamatkan Mike. Para anak buah Graham itu pun berhasil kabur. Saat diperiksa oleh dokter, dokter itu menanyakan apakah Mike pernah mengalami serangan panik sebelumnya. Mike hanya berkata bila semua orang pasti pernah mengalami serangan panik. Marcus lalu menanyakan apa yang terjadi dengan Mike, mengapa ia mengalami kepanikan. Padahal dari dulu mereka selalu siap dan sigap karena mereka adalah polisi. Namun mungkin karena mereka sudah tua dan mengalami penurunan. Rita yang menyelidiki kejadian di tempat itu menanyakan apa yang terjadi.
Marcus ingin memberitahu tentang video dari Kapten Howard, namun Mike langsung memotong dan memberikan alasan lain. Tip. We got a tip. Is that true, Marcus? Mike hanya berkata apakah Rita sungguh yakin jika Kapten Howard melakukan korupsi. Karena menurut Mike, Howard tak cukup bodoh untuk membuat rekening atas namanya sendiri untuk menyimpan uang korupsinya. Mike sangat yakin bila Howard dijebak. Rita menanyakan, memangnya siapa yang menjebak Howard? Marcus selalu berkata, itulah yang sedang mereka coba selidiki. Mike berkata pada Rita bila Mike yakin Rita cukup pintar untuk hal semacam ini. Rita yang tersinggung karena artinya ia bodoh, memperingati Mike bila Mike sedang berbicara dengan atasannya. Seorang polisi bernama Dorn memberitahu jika ia tak menemukan bukti apapun. Kamera CCTV sejauh 2 blok juga tak merekam apapun. Salah satu polisi yang bernama Kelly menemukan sesuatu, yakni sebuah kode QR, dan ia pun memberitahu Mike dan Marcus. Mereka berempat lalu memindai kode itu dan terdapat file video dari Kapten Howard. Howard memberitahu jika ia tak tahu situasinya, namun ada pejabat korup di pihak mereka. Mereka bekerja sama dengan kartel. Sebenarnya hal ini sudah tercium sejak 9 tahun yang lalu. Kapten Howard mengirim 2 orang untuk menyelidiki hubungan antara orang-orang dari pihak mereka yang bekerja sama dengan kartel. Namun 2 orang kiriman Howard tewas seminggu kemudian. Karena itulah Howard tak pernah memberitahu atau melibatkan Mike dan Marcus untuk hal ini. Howard memberitahu jika pada tahun 2003 terdapat ekstasi seberat 314 pon. Kapten Howard memegang unit penyimpanan di luar panduan. Di situ ada file dan semua yang mereka butuhkan untuk membasmi tikus-tikus itu, ucap Howard. Mike mengingat tentang 2003. Ia lalu menyuruh Dorn dan Kelly untuk mengambil catatan Mike dan Marcus di kantor polisi. Mungkin catatan itu akan memberitahu mereka di mana lokasi file yang dimaksud oleh Kapten Howard. Quietly and be careful. We don't know who we can trust. Di penjara, Armando Armeta sedang berolahraga. Tiba-tiba para sipir pergi dan Armando langsung curiga. Beberapa tahanan membawa senjata dan mendekati Armando. Mereka pun menyerang Armando dan mencoba menghabisi Armando. Putra dari Mike itu pun langsung lawan dan menghabisi semua orang yang menyerangnya. Mike berbicara dengan Rita. Ia ingin agar Armando dibawa ke Miami dan mereka bisa membuktikan kebenaran tentang Kapten Howard. Armando pasti bisa mengenali orang yang berhubungan dengan kartel. Permintaan Mike itu disetujui dan Armando akan dibawa ke Miami, ke tempat yang aman untuk mengidentifikasi orang yang menyuruhnya menembak Kapten Howard. Mike bersama Marcus membawa Armando menggunakan helikopter militer. Saat itu Marcus bilang jika Mike adalah keledai dan Marcus adalah pemiliknya. Mike yang mendengarnya hanya mengangguk. Marcus bilang jika Mike keras kepala dan berperilaku buruk, namun Marcus juga pemilik yang payah. Akan tetapi sekarang Marcus telah sadar bila ia melukai jiwa Mike. Mike yang mendengarkan ocehan Marcus lalu bilang, apakah Marcus melewatkan tidur siangnya? Exactly how you was as a donkey. Entah bagaimana Graham dan anak buahnya ada di helikopter itu dan mereka mengancam pilotnya. Mereka ingin pilot itu memberikan laporan bila ia dibajak oleh Mike dan Marcus. Setelahnya Graham menghabisi pilot itu dan semua penjaga. Graham dan anak buahnya kabur menggunakan parasut. Mike dan Marcus berusaha menyelamatkan Armando. Armando yang dikurung di sebuah kotak hampir terjatuh dari helikopter. Namun Marcus menahan kotak itu, sedangkan Mike membuka kotak itu dan mengeluarkan Armando. Setelah Armando keluar dari kotak, ia pun mengendalikan helikopter dan mendaratkannya di sebuah danau di tengah hutan. Mereka bertiga selamat, tapi kini Mike dan Marcus menjadi buronan dan mereka dituduh melakukan pembajakan. Judy memerintahkan semua anggota AS Marshal untuk mengejar Mike dan Marcus. Rita yang ada di lokasi jatuhnya helikopter itu mengatakan pada Judy bila Mike dan Marcus tak mungkin melakukan hal semacam itu. Bahkan setelah mendengar rekaman pilot yang melaporkan bila Mike dan Marcus membajak helikopter itu, Rita masih tak percaya. Di malam hari Mike bersama Marcus dan Armando beristirahat. Marcus menyuruh temannya untuk berbicara dengan putranya karena ini adalah momen yang baik untuk Mike bisa lebih dekat dengan anaknya itu. Mike kemudian bilang pada Armando jika ia meminta maaf untuk semua yang terjadi karena selalu saja terjadi hal buruk terhadap orang-orang terdekat Mike. Armando bilang jika hal buruk terjadi pada semua orang tidak selalu tentang Mike Lowrey. Marcus lalu berkata entah ia pernah cerita atau belum, namun Marcus meninggal beberapa minggu yang lalu. Armando menjawab,
turut sedih mendengarnya. Markus kemudian bilang untungnya hal itu tak terjadi padanya. Namun alasan Markus kembali adalah orang-orang itu. Jadi kini Markus mengajak Mike dan Armando untuk bergandengan. Armando lalu berdiri bersama Markus. Mike yang melihat Armando berdiri pun menyangka bila Armando mau melakukan hal yang diinginkan oleh Markus. Mike ikut berdiri, tapi tiba-tiba Armando berkata bila Mike dan Markus adalah buronan yang payah. Armando pun pergi. Di pagi hari, Mike dan yang lainnya sudah ada di pinggiran hutan dan mereka menemukan pemukiman. Mereka mencuri mobil dan pergi ke kota dengan mobil itu. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat Dorn. Dan ketika itu ada Kelly di sana. Mike dan Markus terkejut karena kedua polisi itu sepertinya memiliki hubungan. Namun mereka mengerti dan memaklumi bila terjadi sesuatu di antara Dorn dan Kelly karena mereka bertemu setiap hari di tempat kerja. Saat Armando masuk ke rumah itu, Kelly langsung mengambil senjata dan menodongkannya pada Armando. Mike pun berusaha memberitahu Kelly bila Armando ada di pihak mereka. Dorn juga mencoba menenangkan Kelly dan mengajaknya berbicara. Mike juga memberi pengertian pada Armando tentang sikap Kelly yang terlihat tak percaya pada Armando. Markus hanya memakan camilan dan berkata, bila semua ini hanya omong kosong yang tak berfungsi. Akhirnya setelah semuanya tenang, mereka mulai bekerja dan mencari data seseorang yang memerintahkan Armando untuk menembak Kapten Howard. Setelah bekerja seharian dan mencari, akhirnya Armando menemukan foto dan ia mengenali seseorang di foto itu. Dan ia itu adalah pria yang menyuruh Armando untuk menembak Kapten Howard. Setelah foto itu dipindai, diketahui nama seseorang itu adalah James McGarrett atau yang bisa dipanggil Graham ini. Your friends, the cartel, gave up his entire squad under duress. Mike lalu menelpon Rita dan memberitahu tentang Graham. Ia ingin menyerahkan semua informasi tentang James McGarrett atau Graham sebagai bukti bila Kapten Howard tak bersalah. Mike ingin bertemu dengan Rita dan Mike langsung menutup teleponnya. Rita yang sedang bersama kekasihnya yang bernama Adam memberitahu tentang informasi dari Mike. Graham mendapatkan informasi tentang Mike bersama yang lainnya yang telah mengetahui tentang dirinya, dan informasi itu diberikan oleh Adam. Ternyata Adam yang merupakan kekasih dari Rita dan bekerja juga di Departemen Kepolisian adalah salah satu anak buah Graham. Graham akan mengantisipasi McLaury dan Marcus Barnett. Graham menyuruh anak buahnya untuk menangkap keluarga dari kedua detektif polisi itu. Para anak buah Graham pun pergi ke rumah Marcus dan ke rumah Mike. Dorn yang melihat kamera CCTV memberitahu atasannya yakni Mike dan Marcus. Dan Mike dan Marcus pun langsung menghubungi keluarga mereka untuk memperingati bila ada orang jahat yang datang. Marcus Barnett menelpon istrinya tapi tak diangkat. Ia lalu menelpon menantunya yakni Reggie. Reggie yang sedang bermain game diperingati bila ada yang datang. Dan Reggie diminta untuk melindungi keluarga mereka. Reggie yang seorang marinir dengan sigap melaksanakan perintah mertuanya. Ia membawa istrinya yakni putri dari Marcus dan juga mertuanya untuk bersembunyi. Reggie mengambil senjata dan Reggie melawan belasan orang yang menyusup ke rumah Marcus. Reggie menunjukkan kehebatannya dengan menghabisi seluruh anak buah Graham itu. Marcus yang melihat dari kamera CCTV tak menyangka Reggie sehebat itu. Padahal dari dulu ketika Reggie meminta izin untuk jalan dengan putri Marcus, Marcus selalu galak dan mengancam Reggie. Marcus sampai terkagum-kagum melihat aksi dari Reggie. Mike terus menghubungi istrinya Christine, namun tak diangkat. Rupanya saat itu istri Mike sedang kedatangan tamu yakni cucu dari Kapten Howard. Dan saat Christine mengangkat telepon dari Mike, itu sudah terlambat. Anak buah Graham sudah ada di hadapan Christine dan istri Mike bersama cucu Kapten Howard itu ditangkap oleh Graham dan anak buahnya. Graham lalu mengambil ponsel Christine dan berbicara dengan Mike. Graham bilang jika Mike ingin istrinya selamat, Mike harus membawa Armando ke tempat Graham. Dan juga semua bukti yang dikumpulkan oleh Kapten Howard tentang James McGarrett atau Graham ini. Armando yang melihat ayahnya kebingungan dan bersedih karena istrinya disandera, mengajukan dirinya untuk dibawa ke tempat Graham. Namun bagaimanapun Armando adalah putra dari Mike. Mike tentu tak mau mengorbankan putranya sendiri. Marcus mencoba menyemangati Mike agar tak putus asa. Mike lalu bilang jika Graham tahu mereka akan memberikan bukti tentang Kapten Howard yang tak bersalah. Dan Graham juga tahu mereka sudah mengidentifikasi Graham sebagai orang yang berhubungan dengan kartel. Mike bertanya-tanya bagaimana Graham bisa tahu tentang hal itu. Marcus kemudian bilang jika satu-satunya orang yang mereka beri informasi adalah Rita. Mike langsung berkata bila itu bukan ulah Rita.
Markus langsung sadar jika yang dimaksud oleh Mike adalah pacar dari Rita, yakni Adam. Mereka yang sudah mengetahui Adam adalah mata-mata Graham langsung mengabari Rita dan memberitahu kenyataan jika pacar Rita itu adalah orang yang jahat. Rita yang mengetahui tentang Adam sedikit terkejut. Ia lalu mencoba memastikan perkataan Mike dengan memeriksa pesan dari kekasihnya itu. Namun ketika Rita merebut paksa ponsel Adam dan mencoba melihat isi pesannya, Adam langsung memukul Rita dan mereka berdua bertarung di dalam lift. Rita dicekik oleh Adam, tapi beruntung bagi Rita, Dorn dan Kelly datang membantu Rita. Mereka pun menangkap Adam dan menahannya. Mike dan teman-temannya membuat rencana. Tapi kali ini mereka tak mau melibatkan departemen, hanya mereka yang ada di tempat itu. Mereka tak mau bila informasi mereka bocor lagi dan rencana mereka gagal. Jadi mereka akan menyergap tempat Graham dan berusaha untuk menyelamatkan Christine dan cucu dari Kapten Howard, yakni Sally. Mike menghubungi Graham menggunakan ponsel Adam dan mereka mengubah frekuensi suara sehingga suara Mike terdengar seperti suara Adam. Graham pun tak curiga sama sekali. Mike membuat janji dengan Graham untuk bertemu di tempat Graham saat fajar. Mike yang berbicara sebagai Adam juga meminta Graham untuk memindahkan Sandra ke luar negeri. To keep loud internet and break us quiet while we sort this. I'll be there first light. Saat fajar telah tiba, mereka pun langsung membuat rencananya. Saat ini Graham menduga bila Adam sedang dalam perjalanan ke tempatnya. Mike memberitahu teman-temannya bila rencananya adalah saat Graham dan anak buahnya memindahkan Christine dan Sally ke pesawat untuk dibawa ke luar negeri. Saat itulah kesempatan mereka untuk menghabisi Graham dan seluruh anak buahnya. Dengan begitu, Christine dan Sally bisa selamat dan mereka juga bisa membuktikan Kapten Howard tak bersalah. Mike Lowry meminta teman-temannya untuk tak perlu segan atau merasa bersalah karena Graham dan anak buahnya sudah banyak menghabisi orang lain. Dan kini Graham bahkan menyandera istri Mike dan cucu Kapten Howard. Mike Lowry bilang mereka tak akan kalah hari ini. We're not losing today. Mereka pun menuju ke tempat istri Mike dan Sally ditahan. Mereka menunggu di berbagai sudut di tempat itu. Adam yang menggunakan pesawat turun dan begitupun dengan Graham dan anak buahnya yang keluar membawa Christine dan Sally. Saat inilah kesempatan bagi Mike dan yang lainnya untuk menembak Graham beserta anak buahnya. Namun Mike ragu, ia takut tembakannya salah sasaran dan malah mengenai Christine. Markus menanyakan apa yang Mike lakukan, mengapa ia diam saja. Mike bilang jika ia belum bisa membidik, sepertinya kemampuan dari Mike telah menurun. Armando yang ada di bawah air didatangi oleh seekor buaya. Armando pun tak punya pilihan, terlebih ada anak buah Graham yang melihat Armando. Armando pun langsung menembak anak buah Graham dan terjadilah kekacauan. Christine dan Sally kembali dibawa masuk oleh Graham, sedangkan Rita bersama para anak buahnya yang ada di van langsung menuju ke tempat itu. Mike bersama Markus dan juga Armando melakukan baku tembak melawan anak buah Graham. Saat terjadi baku tembak, Mike kembali terkena serangan panik. Ia terdiam dan tak menembaki musuh. Markus yang terus berteriak menyuruh Mike menembak, akhirnya memukul Mike. Markus terus menggampari Mike dan memberikan motivasi agar Mike tersadar dan kembali bertarung demi menyelamatkan Christine dan Sally. Mike akhirnya berteriak dan langsung menembaki anak buah Graham. Mike dan Markus kembali beraksi seperti dahulu kala ketika dua polisi Miami dikenal sebagai Bad Boys. Drone yang dikendalikan oleh Rita dan anak buahnya masuk ke dalam dan menembaki para anak buah Graham. Drone itu juga mengeluarkan asap sehingga penglihatan para anak buah Graham terganggu. Saat itu Mike bersama Markus dan Armando masuk, mereka menembaki semua anak buah Graham. Mike akan menyelamatkan istrinya, sedangkan Armando diminta oleh Mike untuk menyelamatkan Sally. Mike melihat Christine yang dibawa oleh Graham. Mike pun langsung mengejar dengan melompat ke kaca di bawah. Beruntungnya kaca itu hanya retak dan tak pecah. Tapi tiba-tiba Markus ikut melompat sehingga kaca yang sebenarnya menutup kolam buaya itu pecah. Mike masih sempat berpegangan sedangkan Markus terjatuh ke kolam buayanya. Seekor buaya yang besar pun datang. Namun Markus tak panik karena Markus yakin bila ia tak akan mati. Seperti yang dikatakan oleh Kapten Howard sebelumnya di alam bawah sadar, bila saat ini belum waktunya bagi Markus untuk pergi. Markus mencoba mengusir buaya itu dengan halus. Buaya itu pun perlahan mundur, tapi tiba-tiba buaya itu dengan cepat menyerang Markus tanpa diduga. Mike langsung mengambil besi dan terjun ke air. Ia langsung menyerang buayanya dengan tongkat besi itu. Buaya itu lalu pergi. Mike dan Markus naik ke atas dan kembali mengejar Graham. Armando yang sudah menemukan Sally mencoba melindungi Sally.
Namun hal ini cukup sulit karena Sally membenci Armando. Sally tahu Armando yang telah menembak kakeknya yakni Kapten Howard. Armando pun meminta Sally untuk percaya padanya. Setelahnya mereka berdua mencoba keluar dari tempat itu. Beberapa anak buah Graham datang dan Armando pun bertarung dengan beberapa orang tersebut. Armando bertarung sambil melindungi Sally. Karena itu Armando beberapa kali terkena sabitan senjata tajam musuh ketika melindungi Sally. Armando benar-benar melindungi Sally dengan nyawanya. Akhirnya Armando berhasil mengalahkan semua musuhnya, namun ia terluka cukup parah. Sally hendak pergi, namun Sally yang melihat bagaimana Armando menyelamatkan hidupnya membuat Sally luluh. Ia melupakan kebenciannya pada Armando dan ia langsung membawa Armando pergi dari tempat itu. Mike dan Marcus yang di hutan berpencar untuk mencari Christine. Judy dan para anggota US Marshal tiba di tempat Graham menahan Christine dan Sally. Saat itu tempatnya sudah kacau. Judy menemukan gelang anaknya dan ada juga bercak darah di tanah. Judy mengikuti darah itu dan mencari Sally. Sally dan Armando beristirahat di bawah pohon dan ketika itu Sally berterima kasih karena Armando telah menyelamatkannya. Marcus yang masih mencari Christine tiba di sebuah pantai. Namun pantai itu terlihat familiar bagi Marcus dan setelah diingat-ingat itu adalah tempat Marcus bertemu dengan Kapten Howard. Tiba-tiba Marcus ditodong senjata dan Marcus pun tertangkap oleh Graham. Mike yang datang melihat istrinya dan sahabatnya ditodong senjata. Graham bilang jika kali ini perjalanan dari Mike Lowry akan berakhir. Mike harus memilih siapa yang akan diselamatkan oleh Mike. Nevertheless, this is the end of the road. One of them is about to die. Mike lalu berpikir hingga akhirnya Mike memutuskan untuk menyelamatkan istrinya. Mike menembak Marcus dan Marcus pun terjatuh. Mike langsung menembak Graham di kepala atau yang biasa dikenal sebagai headshot. Graham terbunuh dan Marcus yang ditembak oleh Mike baik-baik saja karena Marcus menggunakan baju anti peluru. Selain itu Mike juga hanya menembak bagian yang tidak vital, jadi semuanya selamat. Judy menemukan Armando dan Judy yang memiliki dendam terhadap Armando langsung ingin menembak. Akan tetapi Sally menghalangi ibunya. Sally memohon agar ibunya melepaskan Armando karena Armando sudah menyelamatkan Sally. Mike dan Marcus datang. Mike juga meminta pada Judy untuk tak menembak Armando. Sally terus meminta agar ibunya meletakkan senjatanya. Judy akhirnya memasukkan pistol miliknya ke saku dan dia bilang agar Armando secepatnya pergi dari tempat itu sebelum Judy berubah pikiran. Armando Aretas dibawa oleh ayahnya yakni Mike Lowry pergi dari sana. Mike mengantar anaknya ke tepi sungai dan Armando dinaikkan ke sebuah perahu. Armando kini bisa pergi dan tak perlu lagi berada di dalam penjara. Mike menyuruh Armando untuk pergi ke selatan dan jangan menengok ke belakang. Armando bilang ia mengerti dan semua ini bukan salah dari Mike. It's not up to you, detective. Mike hanya melihat putranya pergi dengan perahu dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton.